Anggota kelompok ini terdiri kedua sebagai moderator dan Mardiana sebagai Elisa sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai Pak Dani, saya akan menjelaskan tentang penerapan energi listrik. Mengenal energi listrik, gejala listrik, gejala listrik adalah tanda-tanda adanya listrik. Contoh gejala listrik tidak adalah tidak listrik. Listrik penggunaan listrik berawal dari pengamatan alat listrik dari Yunani. Kurang lebih tahun 585 sebelum Masehi, Thales menemukan sepotong amber yang jika digosok ke negara tertentu dapat menarik potongan jerami. Amber adalah sebuah batu fosil. Amber dalam bahasa Yunani disebut elektron. Baru pada tahun 1600, William Gibbs dari Inggris menemukan lagi bahwa ada banyak benda yang apabila digosok dapat bersifat seperti amber. Benda tersebut dapat menarik benda lain. Jadi, istilah listrik berasal dari Gilbert. William Gilbert kemudian dikenal sebagai bapak listrik. Sumber energi listrik: baterai. Baterai digunakan untuk menyalakan lampu, senter, radio, arloji, dan kalkulator. Arus listrik dalam baterai berasal dari bahan kimia yang berada di dalamnya. Selama bahan kimia tersebut masih dapat menghasilkan arus listrik, untuk mengetahui bagian-bagian baterai. Kutub positif plus terbuat dari karbon. Ujungnya ditutup dengan logam kuningan, penyengat atau isolator. Bagian dalam merupakan batang karbon, campuran serbuk karbon dengan mangan oksida. Campuran serbuk melakukan aluminium halida. Bagian luar baterai terbuat dari seng, sekaligus berfungsi sebagai tutup negatif. Aki disebut juga akumulator. Di dalam aki terdapat empengan timbal logam dan cairan asam sulfat. Aki yang sudah lama energi listriknya dan diisi kembali, dicas atau disetup. Setelah dicas, aki dapat digunakan lagi. Aki biasanya banyak digunakan pada kendaraan sepeda motor dan mobil. Dinamo. Kepala dinamo bila berputar akan menghasilkan energi listrik. Jadi, energi listrik diperoleh dari energi gerak roda. Dalam dinamo terdapat kumparan kawat, kabel, dan magnet. Generator biasanya dipakai pada pusat pembangkit listrik. Berdasarkan sumber tenaga pemutar generator, kita dapat menggolongkan beberapa pusat pembangkit listrik sebagai berikut: PLTA, pembangkit listrik tenaga air; PLTU, pembangkit listrik tenaga uap; PLTG, pembangkit listrik tenaga geotermal; PLTS, pembangkit listrik tenaga surya; PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir; pembangkit listrik tenaga angin; pembangkit listrik tenaga batubara. Perpindahan energi listrik. Energi listrik berasal dari pembangkit energi listrik. Kemudian, listrik dialirkan ke rumah melalui kabel. Kabel merupakan serat-serat tembaga yang dibungkus karet atau plastik. Tembaga merupakan logam yang bersifat menghasilkan listrik. Sebagai pembungkus kawat, tembaga dipilih karet atau plastik. Karet dan plastik bersifat tidak menghasilkan listrik. Bahan yang dapat menghasilkan listrik dengan baik disebut konduktor listrik. Logam merupakan penghantar listrik yang baik. Bahan yang tidak dapat menghasilkan listrik disebut isolator. Perubahan energi listrik. Energi listrik berubah salah satu sebabnya. Banyak peralatan rumah tangga atau mesin-mesin yang bermanfaat energi listrik. Energi listrik banyak digunakan karena mudah diubah menjadi bentuk energi lain.
Energi listrik dapat dimanfaatkan atau diubah menjadi energi lain. Radio dapat berbunyi jika dihubungkan dengan listrik. Jadi, radio merupakan salah satu contoh perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Contoh lainnya yang menggunakan mixer. Mixer merupakan contoh perubahan dari listrik menjadi energi gerak. Energi yang juga dapat diubah menjadi energi panas, misalnya pada setrika listrik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkembang. Perkenalkan, nama saya Desa Bisradim dari kelompok 2. Saya ingin bertanya apa yang dimaksud dengan kacamata bifokus. Kenapa nama saya dari Dasumal 24 Maret dari kelompok 2. Apa yang dimaksud kenapa dilihat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya sebagai jawab, saya akan menjawab soal dari CF Sabit Hadir. Kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan kacamata bifokus? Kacamata bifokus adalah berfungsi untuk melihat jauh dan dekat sekaligus dengan menggunakan satu sensor saja. Baiklah, saya akan menjawab lagi soal dari kelompok 5 yang bernama Salsabila. Apa yang dimaksud dengan penangkal petir? Rangkaian jalur yang difungsikan sebagai jalan bagi petir menuju ke permukaan bumi tanpa merusak benda-benda yang dilewatinya.